maning Pak. Maning Pak. Biji maning Pak. Nanti lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SD Negeri 3 Rawahe, Jumat 14 Oktober tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah segera dimulai. Sebelumnya, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, pembacaan tahlil. Kelima, acara inti. Dan keenam, penutup. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1-3 yang akan dibawakan oleh Irliana Putri Anggraini dengan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Puri Arsya Pradinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya kepada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu Guru SD Negeri 3 Rawang yang saya hormati, anak-anakku, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, tepatnya hari apa? Jumat tanggal 14 Oktober 2022, kita semua masih diberi kenikmatan berupa sehat, sehingga kita masih bersama-sama bisa melaksanakan acara apa hari ini ya anak-anak? Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini nanti akan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Ya Bu Guru di sini pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Rawanteng yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nanti hikmah peringatan Maulid Nabi akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai ya, Mahin Anas Ramadona SPDI dari Kabupaten Cilacap. Tolong anak-anak nanti dengarkan ya. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada anak-anak yang sudah bersedia untuk datang mengikuti pengajian. Ya, nanti intinya kita akan pengajian ya. Di dalam pengajian nanti silakan anak-anak bisa mengambil hikmah atau intinya atau isi dari pengajian yang akan disampaikan ya. Coba yang belakang mendengar atau tidak? Anak-anak yang di belakang? Ya, yang di belakang kayaknya cerita sendiri ya. Tolong anak yang besar di belakang jangan cerita sendiri ya. Ya, Bu Guru hanya berpesan kepada kalian, ikuti acara ini sebaik-baiknya. Insya Allah pahala akan mengalir kepada anak-anak semua. Dan juga nanti di sini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada hari ini kita juga akan mengirimkan doa untuk guru kita, beliau Bapak almarhum Rasito yang telah meninggal dunia. Anak-anak mau ikut mendoakan, mau ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Mahin Anas Ramadona SPDI ya. Monggo, saya hanya memberikan sedikit sambutan ini karena anak-anak kayaknya sudah tidak sabar ya, ingin segera mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita tidak sampai jam 10 sudah selesai ya. Ya, saya kira hanya ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Mahin Anas Ramadona SP
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Partisa, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati Allah ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, sehat ya, sehat. Pada pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, ya. Beserta kita juga akan mendoakan kepada siapa? Mendoakan kepada siapa? Iya, kepada guru kita, keluarga kita, saudara kita, ya, yaitu Bapak Rasito. Beliau banyak berkarya dan banyak jasanya di dunia pendidikan, terutama di SD Negeri 3 Rawa. Yang pernah diajar Pak Rasito angkat tangan? Angkat tangannya pernah diajar Pak Rasito? Yang pernah melihat Pak Rasito angkat tangan? Yang pernah melihat Pak Rasito angkat tangan? Ya. Kita semuanya pernah bertemu dengan Pak Rasito, ya. Beliau itu orang baik, ya. Beliau itu orang baik, ya. Mari kita bersama-sama mendoakan anak-anakku sekalian. Coba yang di depan ini tenang. Untuk kelas 1, 2, dan 3, nah, nanti bacanya baca Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Bagi kelas 4, 5, dan 6 yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita bersama-sama membaca surat Yasin. Kalau ada anak kelas 4, 5, 6 yang tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali, Pak? Banyak. Jadi mulai Pak Guru baca Yasin sampai selesai, kalian juga jangan berhenti, ya. Nanti ada Bapak atau Ibu Guru yang mendampingi kalian membaca surat Al-Ikhlas, ya. Jangan berhenti sebelum Pak Guru berhenti membaca surat Yasin, ya. Paham? Ya. Pak Guru pimpin doa membaca Yasin. Kalian yang tidak bisa membaca Al-Quran silakan baca surat Al-Ikhlas. Setelah Pak Guru membaca Yasin, kita bersama-sama tahlil bersama. Paham? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah paham. Langsung saja Pak Guru pimpin doanya, ya. Langsung apa tidak? Langsung apa tidak? Langsung. Sudah siap? Silakan yang bisa membaca Al-Quran, Pak Guru persilakan dibuka dulu surat Yasinnya, ya. Jangan sampai ketinggalan. Sudah ketemu apa belum? Sudah semuanya? Oh, nanti itu ada yang diberi Pak Ridho nanti, ya. Ya. Sudah. Pak Guru pimpin doa mengirimkan Al-Fatihah kepada para nabi, sahabat, kepada leluhur-leluhur kita.
mulai ya. Bismillah. Lirik dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Ila hadratin Nabi atas kalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal muslimin wal jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syaikhul Qadir al-Jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal maghribi wa fahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadana wa jadatina wa khususan untuk Bapak Rasito. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا معكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لن يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بكل لا تغن عني شفاعة
إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مما جميع إليهم مقدرون وآية لهم في الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآياتهم نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الوجود القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون بل نشربهم فواصل يصفونهم لهم من قرين إن رحمة منا مع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا الذين آمنوا وعملوا ولا يشاء الله أبدا إن كنتم إلا في ضلال مبين ويقول الله والوقت إن كنتم صادقين ما يقدرون إلا شهد واحد لكفرهم وهم يحزنون فلا يستطيعون أرسل ولا إله إلا ولتحدثوا بينهم ما يجتمع إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا ما ذنب مرقدنا هذا ما عند ربنا فأدلوا بالقول إن كانت إلا صيحة واحدة جنة الذين اهتدوا فاليوم يبدل النصر شيئا ويرجع إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في نصر فاكهون هم وجوههم في ظلال من الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واتبعوني هذا صراط مستقيم لقد أضل عنكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وأبصارهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا عليهم فاستبصروا فما يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استكانوا بهم ولا يرجعون ومن لم يكن مقصود الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الذكر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أيديهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا
qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa ni'mal jalina al-sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa tub wa ta'ala taqabbal minna wa mahayyana wa musabahna wa mustaghfirna wa salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi وتبلغنا برحمة الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل وتوب وطعنا ورحمنا وعلمنا ومسبحنا ومستغفرنا ومسلمنا وسيدنا محمد وقدر إخواننا والأولياء والصحابة والصالحين والصحابة والتابعين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ القدر الجواني ثم وحيدا وحفظ من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشاهد الأرض ومغربته وشهوة خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ونقص خصوصا إلى من إسلامنا ونقصده والجبريل خصوصا Bapak Rasulullah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini tibalah kita pada acara yang kelima, yakni acara inti uraian hikmah Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Mahin Anas Romadona, SPDI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, Ibu guru serta staf karyawan dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya. Pak Guru mengulang, ya. Pak Guru, coba yang lain dengarkan. Halo, halo,
Ya, sekarang merupakan acara inti. Acara inti tahu? Penyampaian materi, kisah tentang roh. Ya, Pak Guru akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama, kisah tentang Rasul. Yang kedua, hikmah dari mempelajari hikmah tentang Maulid Nabi Muhammad. Coba anak-anakku sekalian dengarkan baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan. Mau mendengarkan cerita apa tidak? Mau apa tidak? Coba Pak Guru hitung 1 sampai 3, mulutnya mikem. 1, 2, 3. Terima kasih. Pak Guru akan menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Tahun gajah adalah di mana Raja Abraha membawa pasukan gajah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa ini dihancurkan? Itu adalah latar belakangnya. Kalau Pak Guru nanti pisahkan semua, ya bisa tidak selesai waktunya. Tapi Pak Guru akan tarik benang merahnya atau Pak Guru kasih kesimpulan. Ketika pasukan gajah ini menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung yang namanya burung ababil dengan membawa apa? Batu panas, ya, batu panas dari neraka pintar, ya. Kemudian dilemparkan atau dijatuhkan di atas gajah dan para pasukan-pasukannya. Ketika dijatuhi, itu tembus langsung. Ada yang dari pasukan kepala langsung tembus ke bawah. Gajahnya pun sama, ketika terkena kepala gajah langsung tembus sampai bawah. Terkena perutnya gajah langsung tembus sampai bawah. Dari sini kita bisa belajar, batunya saja, batu neraka itu sangat panas, apalagi apinya. Maka dari itu anak-anak sekalian, marilah kita sebagai seorang muslim harus rajin beribadah agar tidak masuk neraka. Setelah pasukan gajah menyerang Ka'bah, lahirlah putra dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah atau Dewi Aminah, ya. Beliau bernama Nabi Muhammad. Pada waktu kecil belum menjadi nabi, namanya Muhammad. Ada yang tahu arti Muhammad itu apa? Muhammad artinya yang terpuji, ya. Muhammad itu artinya yang terpuji, ya. Kakeknya bernama siapa? Abdullah apa Abdul Muthalib. Ya. Itu sangat bangga dengan kelahiran cucunya yang bernama Muhammad. Kemudian mengadakan syukuran. Syukurannya apa? Menyembelih unta, ya, tasyakuran. Ya, tasyakuran dengan menyembelih unta. Ya. Kemudian kakeknya itu membawa Nabi Muhammad keliling Ka'bah karena saking bangganya, dan kemudian menunjukkan kepada para sahabat-sahabat kakeknya, ini loh cucu saya bernama Muhammad. Kemudian teman-teman kakeknya itu pada terpukau, subhanallah, bayinya sangat indah, sangat ganteng, ya. Berjalannya waktu, Nabi Muhammad itu, yang tadi Pak Guru menjadi pertanyaan, siapa ibu susuan atau ibu sambung Nabi Muhammad? Masih ingat siapa namanya? Siapa? Halimah Pintar. Kemudian Nabi Muhammad itu disusui oleh Dewi Halimah atau Siti Halimah. Kenapa disusui? Karena ya ibunya ketika mengeluarkan susu itu kurang, jadinya berikan kepada Halimah. Awal mulanya itu tidak serta langsung mau, ya. Kakeknya Nabi Muhammad itu keliling, siapa yang mau menyusui cucuku Nabi Muhammad, siapa? Ya, ketika berkeliling tidak ada yang mau satupun. Kemudian ada seorang yang namanya Dewi Halimah. Dia itu berpikir, ada bayi yang bernama Muhammad, dia itu ditawarkan kemana-mana tidak ada yang mau menyusui.
Kemudian dari Halimah meminta izin kepada suaminya, wahai suamiku, bolehkah saya menyusui Muhammad? Ya. Pada waktu itu pertimbangannya disusui tetapi tidak ada bayarannya atau bayarannya sedikit. Ya. Terus kemudian suaminya Dewi Halimah menjawab, iya silahkan, tidak apa, semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Selama 1 sampai 2 tahun Muhammad disusui oleh Halimah, ya, kemudian akan berhenti menyusui, akan dikembalikan ke Dewi Aminah atau ibunya Nabi Muhammad. Setelah akan dikembalikan, Dewi Aminah beserta suaminya akan melihat hewan ternaknya. Hewan ternaknya apa? Onta, ya, onta yang tadinya kurus, ya, tidak sehat. Terus melihat ketika akan mengantar Nabi Muhammad, tiba-tiba keluar rumah, subhanallah, ontanya menjadi sehat, semua hewan ternaknya menjadi sehat. Kemudian suami dari Dewi Halimah beserta Halimahnya itu terkejut. Ya Allah, apakah ini balasanmu karena saya telah menyusui Nabi Muhammad? Kemudian mereka berdua berdiskusi. Iya ya Bu, kayaknya ini balasan kita karena sudah menyusui Nabi Muhammad, bayi yang bernama Muhammad. Kemudian Dewi Halimah meminta izin lagi kepada Dewi Aminah. Meminta izin untuk apa? Meminta izin untuk mengasuh Muhammad kecil, ya, diasuh sampai umur 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun Muhammad kecil bermain dengan saudara dan para teman-temannya. Ketika bermain, Nabi Muhammad kecil itu diculik. Nah, tadi Pak Guru sudah bertanya, siapa yang menculik Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Pak Guru kasih. Siapa yang tahu? Kasih apa? Maunya apa? Ada yang tahu? Yang menculik siapa? Salah, kurang tepat, ya. Dikisahkan yang menculik Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Kok malaikat Pak? Kok malaikat baik? Iya baik. Malaikat Jibril itu membawa Nabi Muhammad, kemudian membelah dadanya, kemudian mencuci hatinya, dicuci agar bersih dari sifat-sifat buruk. Ketika tahu Nabi Muhammad diculik, teman-teman dan saudaranya itu pergi kepada Dewi Halimah. Ibu, kenapa? Dewi Halimah, Muhammad diculik. Siapa yang menculiknya? Tidak tahu. Dia diculik di sebelah sana. Kemudian Dewi Halimah bersama anak-anak itu pergi ke suatu bukit. Kemudian alhamdulillah Nabi Muhammad sudah ada di bukit tersebut. Ya. Kemudian ditanya, wahai anakku, tadi kamu diapain saja? Wahai Ibu Halimah, tadi dadaku dibelah, hatiku diambil dan dicuci. Setelah dicuci, dimasukkan kembali dan dadaku kembali seperti semula. Dewi Halimah termenung, kemudian di dalam hatinya mikir, anak ini bukan anak biasa, harus saya kembalikan kepada orang tua aslinya. Kemudian Dewi Halimah beserta suami dan rombongannya membawa Nabi Muhammad untuk dipulangkan karena tahu anak ini anak luar biasa dan takut khawatir akan diculik lagi. Ya, kemudian dipulangkan ke rumahnya kepada Dewi Aminah, kemudian pulang dan diceritakan semuanya. Setelah Nabi Muhammad di rumah, Dewi Aminah atau ibunda Nabi Muhammad itu mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah kubur ke makam ayahnya yang bernama Abdullah. Ya, perlu kalian tahu,
Abdullah atau ayah Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan, belum lahir tapi sudah ditinggal orang tuanya, ya. Setelah ditinggal orang tuanya, setelah kembali tadi ibunda Nabi Muhammad mengajak Nabi Muhammad, ayo kita ziarah kubur ke makam ayahmu. Setelah ziarah kubur di sana, ya, ke makam ayah Nabi Muhammad, 1-2 hari tiba-tiba ibunda Nabi Muhammad itu jatuh sakit. Sampai beberapa hari kesehatannya menurun yang akhirnya wafat, meninggal dunia. Pada umur berapa Nabi Muhammad ditinggal ibunya meninggal dunia? Pintar 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Sebelum pamannya pintar, kakeknya terlebih dahulu, ya. Diasuh oleh kakeknya. Nah, sampai beberapa tahun kakeknya pun tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian ketika kakeknya meninggal atau wafat, kemudian digantikanlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, pamannya Abu Thalib, ya. Diasuh oleh pamannya sampai dewasa, sampai umur berapa tahun? 25 tahun. Karena kan Nabi Muhammad membantu mulai dari pegangan sampai peternakan. Nabi Muhammad membantu pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah dewasa, Abu Thalib memikirkan masa depan Nabi Muhammad. Abu Thalib beserta istrinya berdiskusi, Bu, menurut saya sudah waktunya Muhammad untuk nikah. Ibunya menjawab, menikah dengan siapa, Pak? Sudah ada calonnya apa belum? Abu Thalib menjawab, kalau saya berpikir sekiranya Dewi Khadijah atau Siti Khadijah yang akan kita nikahkan dengan Nabi Muhammad. Istrinya menjawab, Siti Khadijah yang umurnya 40 tahun itu, Pak. Bapaknya, iya, yang umurnya 40 tahun. Dia kan hubungan perdagangan dengan kita itu bagus. Dia orang yang jujur, orang yang soleha, ya. Terus istrinya, baiklah, kalau seperti itu saya setuju saja. Kemudian pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, melamar Siti Khadijah, karena cerita yang sesungguhnya awal mulanya yang suka dengan Nabi adalah Siti Khadijah. Kemudian dilamar, setelah dilamar kemudian mengadakan pernikahan. Setelah pernikahan, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu mempunyai berapa anak? Coba anak-anak yang di belakang, ayo Oza, cari. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memiliki berapa putra, putri? Ayo. Nah, makanya dengarkan Pak Guru ya. Coba yang di depan duduk, Ya. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memiliki 6 orang anak. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad itu masih banyak yang namanya manusia berbuat yang tidak baik. Contohnya berjudi, minum minuman keras, mabok, ya, membunuh, ya, pokoknya semua perbuatan tercela yang dilakukan. Nabi Muhammad mulai berpikir menyendirinya tahu di mana? Di gua Hiro, ya. Setelah di gua Hiro, Nabi Muhammad merenung dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa kok manusia pada berbuat yang tidak baik? Nabi Muhammad merenung seperti itu, tiba-tiba
Nabi Muhammad pandangannya mulai cerah, lihat ke arah timur cerah, terang banget, ke arah kanan cerah, sebelah belakang cerah, sebelahnya lagi cerah. Loh kok cerah semua? Ya, semuanya dikelilingi oleh cahaya. Ya. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, kemudian memeluk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketakutan karena dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membaca. Bunyinya seperti ini, wahai Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Baca itu merupakan wahyu pertama diterima oleh Rasulullah. Hafal apa tidak? Hafal apa tidak? 1 sampai 5 hafal? Hafal apa tidak? Coba Pak Guru tes tanpa Pak Guru. Ini baca ya, kalian sendiri coba ya. Pak Guru mau ngetes. Coba bareng-bareng. Surat apa berarti? Alaq ya. Qra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafal? Coba kita baca bareng-bareng ya, 1 sampai 5. Bismillah. Iqra bis ternyata banyak yang tidak ya. Pak Guru sangat sayangkan ya, nanti bisa dihafal ya. Kemudian setelah turun wahyu pertama, kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada siapa? Kepada istrinya ya. Kemudian sejalan berjalannya waktu, Nabi Muhammad sering diberikan wahyu dan berdakwah kepada seluruh para keluarga dan sahabat-sahabatnya ya, sampai sekarang ini. Berjasa apa tidak Nabi Muhammad? Berjasa apa tidak? Jasanya apa? Jasanya apa? Kolombo. Jasa Nabi Muhammad itu sangat banyak ya. Yang pertama, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti ini. Terang benderang maksudnya apa sih Pak? Terang benderang itu kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian tahu zaman dulu yang namanya perbudakan itu sangat banyak dilakukan oleh kaum-kaum jahiliyah. Yang namanya budak itu ya bebas diapain saja, tidak bisa melawan. Kalau disuruh untuk pergi, membersihkan. Sampai kalau dipukul harus diam, tidak boleh membalas. Kita bersyukur kita itu tidak dijajah lagi, ya apa tidak? Iya. Zaman dulu yang namanya berbuat tidak baik itu banyak berjudi, mabok-mabokan, ya. Iya. Dari jasa-jasanya Nabi Muhammad itu sangat banyak. Ya. Halo. Ya, perhatikan ya. Itu poin yang pertama. Pak Guru sudah menceritakan kisah Nabi dari lahir sampai menjadi Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah mempelajari kisah Nabi Muhammad. Yang pertama, nanti dulu makanya nanti coba yang bawa makannya dimasukkan ke dalam tas dulu, di dalam tas ya.
Iya, makanya nanti Pak Guru mau menerangkan dulu. Nanti mau nyanyi lagi apa tidak? Nanti nyanyi lagi. Yang pertama merupakan kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena lahirnya Nabi Muhammad membawa kedamaian di seluruh dunia. Ya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita masih dijajah. Kalian tahu yang namanya perjudian, pembunuhan. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, yang namanya anak perempuan ketika lahir langsung dibunuh karena dianggap tidak berguna, tidak bisa perang. Kalau perempuan dewasa sedang haid dimasukkan ke kandang, ya, dianggap disepelekan. Ya, anak-anak kecil yang hanya menangis sama dimasukkan ke dalam kurungan. Ya, zaman dulu itu laki-laki harus bisa perang, ya, karena tidak semua laki-laki bisa. Ya. Jadi kita itu harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Ini yang pertama adalah kabar gembira. Yang kedua adalah yang kedua apa? Yang kedua adalah perbanyak bersyukur. Siapa yang tadi pagi membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah, angkat tangan. Gak ada. Padahal tadi habis membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kan ada hamdalahnya, ya apa tidak? Kenapa tidak merasa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mas ya. Iya apa tidak? Coba. Ya. Nah, iya, jangan mainan. Kita itu setiap pagi harus bersyukur. Kenapa? Masih bisa melihat, masih bisa bernafas, ya, masih bisa mendengar. Ya, mungkin kalian sudah terlalu capek kelelehan, ya. Pak Guru langsung ke yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah kita harus perbanyak membaca sholawat. Sholawatnya apa? Sholawatnya apa? Ya, ada yang timbul dulu tadi pagi sudah kita baca bareng-bareng ya. Ya, Pak Guru mau menerangkan sholawat itu ada banyak. Siapa yang tadi malam atau kemarin membaca sholawat, anak-anak? Ya, kita itu harus perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena sebelum Pak Guru jelaskan, dengarkan dulu. Halo. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, iya apa tidak? Yang namanya sholawat mendoakan Nabi Muhammad. Pak, kenapa sih kita harus membaca sholawat? Bok, Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Bok, sholawat mendoakan Nabi. Kenapa sih harus membaca sholawat? Begini, Pak Guru kasih contoh. Kalian tahu gelas? Gelas itu ibaratnya Nabi Muhammad. Tahu air? Air dimasukkan ke dalam gelas sampai penuh. Itu ibarat Nabi Muhammad, sangat banyak pahala. Coba kalau kita baca sholawat, tambah sholawat terus pasti airnya luber. Tahu luber? Airnya penuh, pasti tumpah. Tumpahan air itu yang nantinya netes kepada kita. Karena apa? Karena membaca sholawat, ya apa tidak? Jadi ketika kita membaca sholawat, otomatis sholawat itu akan kembali ke kita. Sholawat itu mendoakan Nabi selamat. Ketika kita mendoakan Nabi selamat, otomatis kita juga selamat. Paham apa tidak? Paham. Sholawat itu ada banyak. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Kalian mau yang mana? Panjang? Sudah tahu sholawat yang panjang? Sholawat apa? Pak Guru contohkan ya, sholawat yang panjang itu seperti apa ya?
Barang siapa yang membaca sholawat. Halo. Halo. Bisa tidak setiap hari membaca sholawat? Bisa apa tidak? Bisa apa? Bisa setiap hari membaca sholawat? Bisa? Bisa apa tidak? Bisa apa? Ya, setiap hari bisa membaca sholawat. Pak Guru ajarkan ya, sholawat yang panjang dulu. Nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdirana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha min da'a a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hafal? Susah? Pak Guru kasih yang pendek. As-salatu wassalamu ala sayyidi ya rasulillah hud biyadi khalat hillati adrikni. Bisa? Masih terlalu panjang? Pak Guru pendekkan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Ya harus bisa. Kurang pendek? Pak Guru kasih yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Tahu salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, sudah bisa hafal semua ya. Tolong setiap hari diusahakan dibaca setelah atau mauti atau dalam kegiatan apapun yang mana itu baik. Mau belajar, mau pulang boleh, mau berangkat boleh. Masih kurang nyanyinya? Kita nyanyi bersama-sama. Sholawat apa? Sholawat Jibril ya. Pakai lagu? Mau? Ya. Tangannya sambil diangkat ya. Put your hands up. Angkat tangannya ya. Sudah siap belum? Ya. Iya. Nah. Guys. Ayo, bukan. Gitu. Apa? Ayo bareng-bareng.
sebanyak-banyaknya di rumah. Ya. Ya. Kenapa? Nanti dulu. Ya. Bisa sholawatan? Ya, mulai dari yang terpendek sampai yang terpanjang ya. Bisa, karena kita adalah pencinta Rasulullah. Iya, kita itu harus rindu kepada Roh, harus ingin bertemu dengan Roh Rasul. Siapa yang ingin ketemu Rasulullah? Iya. Semoga nanti di surga kita bisa bertemu. Allahumma. Gitu ya. Ya. Kenapa? Sekali lagi. Ya, Pak Guru mau mengajak kalian agar bisa secara cepat hafal sejarahnya Nabi Muhammad dengan cara apa? Bernyanyilah lagi. Tahu apa tidak yang lagunya Abdullah nama ayahnya? Kita nyanyi lagi ya bersama-sama ya. Diiringi lagu ya. Ya, yuk. Yuk. Sama
Muhammad. Nah, Pak Guru saranan hafalkan ini ya, hafal. Jangan cuma hafal wong kong ini kopi gandeng. Jangan itu dong ya. Ini juga harus dihafal karena apa? Merupakan sejarah Rasul kita, Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya mungkin itu saja ya kegiatan inti yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru tutup, anak-anak sekalian, halo, Pak Guru minta doanya. Besok teman kalian yang di depan, ya, sahabat kalian, teman kalian, kakak kelas kalian yang bernama Irli, ya, besok, Irliana, besok akan lomba Mapsi cabang tilawah, ya, mewakili. Oh ya, boleh tepuk tangan dulu. Sudah kata ya. Mewakili sekolah dan mewakili tingkat kecamatan, ya, tingkat kecamatan untuk berlomba di kabupaten, ya, Kabupaten Bali. Ya, sebelum Pak Guru mengarahkan untuk berdoa, sebelumnya kalian juga besok lomba-lomba yang lain, ya, yang akan datang dipersiap agar bisa kemana, bisa ke kabupaten sampai provinsi sampai nasional. Allahumma, ya, besok masih ada lomba pramuka, ya, lomba pramuka harus siap, jangan jegegas, jangan cengengesan, ya. Mengikuti lomba itu harus serius agar apa? Mendapatkan yang terbaik, mendapatkan juara. Pokoknya setiap lomba apapun itu harus serius. Halo, ya, Pak Guru minta doanya ya. Pak minta doa untuk kelancaran, untuk kesuksesan, untuk keselamatan, keberhasilan. Syukur alhamdulillah bisa juara, ya. Semoga sahabat teman kita Iriana, ya, mendapatkan yang terbaik pada lomba Mapsi tahun 2022 ini. Al-Fatihah. Ya, nanti kalian boleh buka bekalnya, boleh dimakan ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang terakhir yakni penutup. Marilah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
ini